Pernahkah kamu berpikir, kenapa angka kemiskinan di Indonesia seolah tak pernah benar-benar menurun, meski program bantuan sosial digelontorkan tiap tahun? Mengapa di saat miliaran rupiah dikucurkan untuk membantu rakyat, justru semakin banyak orang bergantung dan kehilangan semangat untuk bangkit? Di balik wajah hangat program Bansos, ada ironi kelam yang jarang dibahas, bahwa bantuan sosial bisa menjadi jebakan halus yang menjauhkan masyarakat dari kemandirian. Bansos seharusnya jadi jembatan menuju kesejahteraan. Namun yang terjadi, ia justru seperti tambang yang menahan banyak orang dalam lingkaran pasrah dan penerimaan. Ketika bantuan hadir secara rutin tanpa program pemberdayaan yang jelas, masyarakat perlahan terbiasa hidup dengan cukup untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Mereka yang seharusnya dibimbing untuk berdiri, malah diajari untuk selalu menengadah. Dan semakin menyakitkan ketika realita politik ikut campur. Bansos kerap berubah jadi alat pencitraan. Menjelang pemilu, seolah negeri ini penuh kasih. Sembako dibagi-bagikan, uang tunai didistribusikan, wajah-wajah pejabat menghiasi karung beras dan dus mie instan. Tapi semua itu hanya berlangsung sebentar. Setelah suara didapat, rakyat kembali dilupakan. Bantuan bukan lagi soal kemanusiaan, tapi transaksi. Yang lebih mengerikan, masyarakat mulai belajar bahwa miskin bisa jadi aset. Semakin terlihat membutuhkan, semakin besar peluang mendapat bantuan. Alhasil, muncul pola pikir yang salah, menghindari kenaikan penghasilan agar tetap masuk kriteria penerima. Inilah bentuk pembunuhan karakter secara sistematis. Kita menciptakan generasi yang takut sukses, karena sukses berarti kehilangan hak atas bantuan. Sementara itu, mereka yang mencoba bangkit justru dihantam sistem lain. Pajak tinggi, birokrasi rumit, akses modal yang tertutup. Orang miskin disuapi, orang mandiri ditekan. Bukannya memperkecil kesenjangan, sistem ini justru memperdalamnya. Perlahan, bansos bukan lagi solusi, tapi jebakan tak kasat mata. Kita sedang membangun bangsa yang bertahan, bukan bangsa yang bertumbuh. Inilah fakta yang harus kita buka dengan jujur. Di balik niat baik bantuan sosial, ada sisi gelap yang mengekang. Dan selama kita terus menutup mata, generasi mendatang akan tumbuh dalam budaya ketergantungan. Ini bukan sekadar tentang memberi atau menerima. Ini tentang masa depan bangsa yang dipertaruhkan. Sudah saatnya kita bertanya, benarkah bansos menyelamatkan atau justru menenggelamkan? Ketika kita membahas bantuan sosial, seringkali yang muncul di benak adalah niat baik dan kepedulian negara terhadap warganya. Namun, mari kita lihat realitasnya lebih dalam. Apakah benar tujuan itu tercapai atau justru malah menciptakan jebakan baru? Di banyak wilayah Indonesia, program bansos justru menciptakan ketergantungan akut. Masyarakat bukannya terdorong untuk mandiri, tapi malah terjebak dalam pola hidup pasif. Mereka hanya menunggu bantuan datang tiap bulan tanpa motivasi untuk bergerak maju. Contohnya jelas terlihat di desa-desa kecil, tempat di mana sebagian warga sudah menerima bantuan bertahun-tahun. Beberapa bahkan menolak tawaran kerja tambahan atau peluang usaha kecil karena khawatir terlalu sejahtera dan kehilangan hak menerima bantuan. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya mentalitas ketergantungan yang diciptakan secara sistematis. Yang paling menyedihkan, mentalitas ini bukan muncul dari kemalasan, tapi dari sistem yang salah kaprah dalam mendidik masyarakat. Lebih ironis lagi, data penerima bansos seringkali tidak akurat. Banyak yang seharusnya tidak layak justru menerima, sementara yang benar-benar membutuhkan malah tidak terdata. Ini membuka ruang besar untuk manipulasi, politik anggaran, bahkan korupsi lokal. Bansos tidak lagi menjadi instrumen keadilan sosial, tapi berubah menjadi alat permainan kekuasaan. Kita bisa melihat contoh nyata ketika bansos dibagikan menjelang pemilu. Bantuan digelontorkan besar-besaran, disertai wajah para politisi yang ingin dipilih kembali. Sementara itu, kelas menengah ke bawah yang tidak termasuk penerima bansos justru menjadi korban paling sunyi. Mereka bekerja keras, membayar pajak,
namun tidak mendapatkan insentif apapun dari negara. Ketika harga kebutuhan pokok naik, mereka harus menanggung sendiri beban hidup tanpa subsidi atau bantuan. Mereka terlalu kaya untuk menerima bantuan, tapi terlalu miskin untuk hidup nyaman. Disinilah letak ketimpangan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Tak hanya itu, efek bansos juga merembet pada generasi muda. Anak-anak tumbuh dengan pola pikir bahwa negara akan selalu memberi. Mereka tidak lagi melihat kerja keras sebagai nilai utama, melainkan menanti jatah yang turun setiap bulan. Akhirnya, semangat berkompetisi dan berinovasi perlahan memudar. Kita sedang membentuk generasi penerima, bukan generasi pencipta. Dan jika ini dibiarkan, maka masa depan bangsa berada di ujung tanduk. Kenyataan ini menyakitkan, namun penting untuk disadari. Sistem bantuan yang seharusnya jadi tumpuan sementara telah berubah menjadi sandaran permanen. Kita harus bertanya, apakah benar ini bentuk kasih sayang negara, atau sebenarnya cara paling halus untuk mengontrol dan membungkam rakyat? Jawaban dari pertanyaan itu akan membawa kita pada kesadaran baru tentang bagaimana seharusnya kita membangun keadilan sosial yang sesungguhnya. Jika kita ingin keluar dari jebakan kemiskinan sistemik akibat pola bantuan sosial yang salah arah, maka solusinya bukan menghentikan bansos, tapi mengubah fondasi pendekatannya. Bantuan sosial harus bergeser dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Alih-alih hanya memberi sembako dan uang tunai, negara seharusnya mendorong program pemberdayaan yang benar-benar terukur dan berkelanjutan. Misalnya, pelatihan keterampilan yang dikaitkan langsung dengan peluang kerja atau akses permodalan yang terstruktur untuk memulai usaha kecil dengan pendampingan yang serius. Bansos bisa tetap ada, tapi harus menjadi jembatan, bukan rumah tinggal. Dalam waktu tertentu, penerima bansos harus bisa lulus dari ketergantungan tersebut dan berpindah ke tahap kemandirian. Ini membutuhkan sistem evaluasi yang ketat dan personalisasi bantuan berdasarkan kebutuhan nyata tiap individu atau keluarga. Jangan samakan semua rakyat dalam satu paket bantuan yang kaku dan seragam. Kita juga perlu menggeser narasi publik. Selama ini, miskin dianggap sebagai identitas yang perlu dipertahankan demi mendapat bantuan. Ini keliru besar. Kita harus mulai mengkampanyekan bahwa menjadi mandiri itu keren, bekerja keras itu membanggakan, dan lepas dari bansos adalah pencapaian. Pemerintah, media, dan tokoh masyarakat harus bersinergi untuk mematahkan budaya ketergantungan dan membangkitkan semangat produktivitas di tengah masyarakat. Tak kalah penting adalah perlindungan untuk kelas menengah. Mereka selama ini memikul beban besar, membayar pajak, menanggung biaya hidup tinggi, tapi tak mendapat insentif apapun. Kita harus mulai mendesain ulang sistem insentif dan subsidi agar adil, bukan hanya untuk yang paling miskin, tapi juga untuk mereka yang hampir jatuh miskin. Kelas menengah adalah benteng terakhir sebelum kemiskinan merajalela. Jika mereka jatuh, maka krisis sosial akan meluas. Dalam jangka panjang, solusi utama tetaplah pada pendidikan dan penciptaan lapangan kerja. Negara harus berinvestasi besar dalam pendidikan keterampilan berbasis kebutuhan industri dan teknologi, bukan sekadar mengejar angka kelulusan. Di sisi lain, dunia usaha perlu didorong dan dipermudah untuk membuka lapangan kerja yang sehat dan manusiawi. Disinilah peran negara sebagai fasilitator, bukan sekadar pemberi bantuan. Sudah waktunya kita jujur melihat kenyataan. Bansos bukan dosa, tapi jika dibiarkan tanpa perbaikan, ia bisa jadi candu. Kita harus keluar dari ilusi bahwa bantuan adalah solusi permanen. Rakyat Indonesia bukanlah kaum lemah yang harus terus ditolong, tapi pejuang yang hanya butuh kesempatan dan kepercayaan. Jika ingin masa depan yang adil dan kuat, maka kita harus berhenti menyuapi dan mulai memberdayakan.